Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anja jundahu hadiman ahjal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota beserta Ibu, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota beserta Ibu, yang sama-sama kita hormati para kepala SKPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Harian DKI Masjid Agung Al-Barkah beserta jajaran pengurus, hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Seraya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana Allah selalu senantiasa berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi. Salat teriring salam tak lupa kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, izinkanlah kami akan membacakan susunan kegiatan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Akan kami laporkan yang pertama, laporan kegiatan bulan suci Ramadan 1438 Hijriah 2017. Diawali dengan pelaksanaan sholat tarawih 1 malam 1 juz, pelaksanaan takjil Ramadan selama 1 bulan penuh, pelaksanaan taklim dan kajian Islam di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, pelaksanaan i'tikaf di malam yang terakhir, di malam yang ke-10 terakhir,
pelaksanaan Hotmil Quran Akbar yang dihadiri oleh 30 hafiz dan hafizah sekota Bekasi, 1 malam 3 kali hatam Al-Quran. Pelaksanaan santunan duafa sekelurahan Margajaya melalui zakat mal dan zakat berita. Perlu kami sampaikan, penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah DKM Masjid Agung Al-Barkah, penerimaan sebesar Rp95.170.000, pengeluaran Rp47.500.000 dengan saldo Rp47.670.000. Pelaksanaan santunan duafa melalui zakat fitrah, kami terima beras 70 kg, penerimaan berupa uang Rp37 juta, pengeluaran Rp37 juta, maaf, 30 juta rupiah dengan saldo kosong. Selanjutnya kami laporkan penerimaan dan penyaluran Basnas Kota Bekasi sebagai berikut. Penerimaan zakat mal jumlah Rp1.242.922. Penyaluran zakat mal Rp1.197.064.339. Saldo zakat mal Rp2.178.583. Penerimaan zakat kita Rp5.470.468.300. Penyaluran zakat fitrah Rp4.492.778.856. Saldo zakat fitrah berjumlah Rp979.445. Penerimaan sedekah Rp19.402.203. Penyaluran sedekah Rp8.945.210. Saldo sedekah Rp10.457.043. Saldo zakat mal, zakat fitrah dan sedekah berjumlah Rp1.245.325.071. Itulah zakat Basnas Kota Bekasi. Selanjutnya pelaksanaan syiar malam takbir dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1438 Hijriah 2017 Masehi dengan para personil yang bertindak sebagai imam Al-Ustadz Haji Muhammad Amirul Hamid SPD Al-Hafidh, yang bertindak sebagai khatib Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muhlis Hanafi MA, dengan bilal Ustadz Haji Aju Samsudin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Bapak Wali Kota Bekasi kepada yang terhormat Dr. Haji Rahmat Effendi, wa ilaihi falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Wakil Wali Kota beserta Ibu, khotib kita Al-Mukarram Bapak Dr. Mukhlis Hanafi MA, yang saya hormati unsur forum komunikasi pimpinan daerah, ketua umum, ketua harian, dan seluruh pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin jamaah sholat id yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada saat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, ukhuwah Islamiyah, dan kesehatan sehingga dapat menunaikan rangkaian ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan pada hari ini dengan penuh kegembiraan kita merayakan Idul Fitri 1438 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sholat id yang berbahagia, sebulan penuh ibadah Ramadan telah kita tunaikan dengan penuh keimanan, ketakwaan, serta mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam. Di bulan tersebut kita mendapatkan tempaan dan pembinaan baik fisik maupun mental dalam rangka memperbaiki sikap dan kepribadian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini tiba saatnya bagi seluruh umat Islam merayakan puncak kemenangan dan perjuangannya memerangi hawa nafsu dengan menemukan kembali fitrah, sehingga insya Allah kualitas iman dan takwa kita terus meningkat. Rasa haus dan lapar, nafsu amarah, yaitu nafsu yang membawa kepada keburukan, dan keinginan memenuhi kebutuhan jasmani di siang hari dihindarkan guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah seperti halnya ibadah puasa yang telah kita lakukan. Sungguh merupakan prestasi membanggakan dan sangat menggembirakan, karena kita telah berhasil melawan hawa nafsu yang sering memperdaya hati, pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Oleh karena itu di bulan-bulan yang akan datang kita dituntut untuk memelihara serta merealisasikan nilai-nilai Ramadan seperti kesabaran, kepedulian antar sesama, keikhlasan, dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari guna meraih kehidupan pribadi yang istiqomah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, masyarakat yang marhamah, dan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesucian dan kemuliaan Idul Fitri akan menjadi lebih bermakna manakala setiap insan dengan penuh ketulusan, keikhlasan bersedia membuka diri untuk saling memaafkan, walafina aninas, atas segala hilaf dan salah. Sikap seperti ini sudah seharusnya dilakukan dan terus ditunjukkan oleh seluruh kaum muslimin, khususnya masyarakat Kota Bekasi, sehingga apa yang selama ini dirasakan tidak berkenan dan menjadi ganjalan hati kita semua dapat terbebaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa, kesalahan, dan kehilafan kita, baik yang disadari ataupun tidak disadari. Karenanya pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kota Bekasi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, kula amin wa antum bihair, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mengakhiri sambutan ini, mari kita berupaya dan berdoa
Semoga ibadah dan amaliyah kita di hari-hari semakin berkualitas, serta mampu memahami ajaran agama dengan baik dan benar, sehingga kita selalu mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La sabu sufuf lurus merapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة
شق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا
قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا قائما بالخطيب على المنبر وعلى المنبر عن الفتر رحمكم الله. يا قائما بالخطيب على المنبر وعلى المنبر عن الفتر رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بيده الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan. Kita berharap Ramadan telah menempa hati, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci itu dengan hati penuh harap, dengan jiwa kuat penuh optimisme. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, tidak ada satupun makhluk yang mengungguninya. Pada saat yang sama, kita juga harus yakin semua akan terasa kecil, semua akan terasa ringan selama kita bersama Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita beridul fitri. Sesuai namanya, di hari Idul Fitri ini kita kembali diperbolehkan untuk berbuka, menyantap makanan di siang hari. Dalam bahasa Arab, kata fitri atau fitrah berarti juga asal kejadian, bawaan sejak lahir. Ia adalah naluri. Fitri juga berarti suci, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah juga berarti agama, karena keberagamaan mengantarkan manusia mempertahankan kesuciannya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dengan beridul fitri, kita harus sadar bahwa asal kejadian manusia adalah tanah. Allah berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin."
Allah yang membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran surat As-Sajdah ayat 7. Kita semua lahir, hidup, dan akan kembali dikebumikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu untuk dikuburkan, dan darinya kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain. Kesadaran bahwa asal kejadian manusia dari tanah harus mampu mengantar manusia memahami jati dirinya. Tanah berbeda dengan api yang merupakan asal kejadian iblis. Sifat tanah itu stabil, tidak bergejolak seperti api. Tanah itu menumbuhkan, tidak membakar. Tanah dibutuhkan oleh manusia, binatang, dan tumbuhan, tapi api tidak dibutuhkan oleh binatang, tidak juga oleh tumbuhan. Jika demikian, manusia sejati mestinya stabil dan konsisten, tidak bergejolak, serta selalu memberi manfaat kepada orang lain dan menjadi andalan yang dibutuhkan oleh selainnya. Bumi yang kita huni ini sebenarnya bergerak, beredar pada porosnya mengelilingi matahari. Tetapi kita merasa bumi ini diam dan stabil. Ini karena Allah menancapkan gunung-gunung, bukit-bukit sebagai pasak di perut bumi agar penghuni bumi tidak oleng. Begitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 15. Sebagaimana peredaran bumi mengelilingi matahari yang demikian konsisten, demikian pula kehidupan manusia di dunia ini yang terus beredar, berputar, sekali naik, sekali turun, sekali senang, dikali lain susah. Itulah kehidupan. Jika tidak tertancap dalam hati manusia pasak yang berfungsi seperti fungsinya gunung pada bumi, maka hidup manusia dipastikan akan oleng, kacau berantakan. Kita memerlukan pasak dalam hidup, sebagaimana bumi memerlukan gunung sebagai pasaknya. Pasak yang harus ditancapkan ke dalam lubuk hati kita itu adalah keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Itulah sebabnya mengapa Idul Fitri perlu kita sambut dengan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia diciptakan Allah dari tanah untuk hidup di atas tanah, dan selanjutnya akan dikembalikan ke dalam tanah. Maka tidak heran jika semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air merupakan fitrah, yakni naluri manusia. Tanah air adalah ibu pertiwi yang sangat mencintai kita, sehingga mempersembahkan segalanya buat kita. Alam yang indah, alam yang penuh dengan kekayaan, dengan sumber penghidupan. Kita pun secara naluriah mencintai tanah air kita ini. Secara fitrah, manusia itu terlahir cinta tanah air, sebab di situ ia dan nenek moyangnya dilahirkan dan dibesarkan. Di situ pula ia berinteraksi dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sangat wajar kalau seseorang kemudian memiliki keterikatan dengan tanah tempat kelahirannya, sehingga merasa rindu ketika bepergian atau lama meninggalkan kampung halaman. Tradisi mudik setiap tahun sesungguhnya merupakan gambaran kecintaan terhadap kampung halaman, kecintaan terhadap tanah air. Dalam tradisi kaum santri ada ungkapan yang sangat populer, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Meski ini bukan hadis Nabi yang sahih, tetapi makna dan substansinya sejalan dan sangat dianjurkan oleh agama. Agama
mengenalkan konsep yang disebut al-istikhlafu fil ard dan at-tamkinu lid-din. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Bumi, bahkan alam semesta ini diserahkan kepada manusia sebagai amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara, sebagai tempat pengabdian, sebagai tempat kita beribadah kepadanya. Tanah air tempat kita menetap adalah tempat kita menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, membela dan mempertahankan tanah air adalah bagian dari upaya menegakkan agama. Tidak terbayang bagaimana sebuah masyarakat menjalankan syariat agama dengan baik di tengah negara yang tercabik-cabik, hancur porak-poranda. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat cinta tanah air. Kecintaan beliau kepada tanah kelahirannya kota Makkah dapat dilihat dalam doa yang selalu beliau panjatkan, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kama habbabta ilayna Makkah aw ashad. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan kami terhadap Madinah seperti kecintaan kami terhadap Mekah, bahkan lebih. Ketika di Madinah, beliau juga selalu mengungkapkan rasa rindu kepada kota kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW selalu merindukan kota Makkah dengan mengatakan, ma atyabaki min baladin, alangkah indahnya engkau sebagai sebuah negeri, wa ahabbaki ilayya, alangkah engkau aku cintai melebihi dari lainnya, walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalau tidak aku terusir dari kampungmu, kalau tidak karena kaumku mengusirku dari kampung halamanku, aku tidak akan pernah tinggal di tempat yang lain. Setiap kali datang dari bepergian dan tapal batas kota Madinah mulai terlihat, Nabi selalu mempercepat gerakan untanya agar segera sampai karena cintanya kepada Madinah. Kata pakar hadis kenamaan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan keutamaan kota Madinah sekaligus bahwa cinta tanah air adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semangat bela negara dan cinta tanah air hendaknya terus kita pertahankan, lebih-lebih di era modern seperti saat ini. Indonesia boleh jadi saat ini masih terhindar dari perang fisik yang bersenjata seperti yang terjadi di negara-negara lain. Tetapi itu tidak berarti Indonesia sedang tidak terancam perang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Perang di era modern ini tidak lagi antara pihak-pihak yang bermusuhan secara langsung, adu fisik dan senjata, tetapi perang saat ini bisa menggunakan pihak lain untuk mewujudkan kepentingannya tersebut. Itulah yang disebut dengan proxy war. Perang saat ini bisa dalam bentuk perang pemikiran, al-ghazwul fikri, atau perang kebudayaan, al-ghazwul thaqafi, atau perang asimetris yang memanfaatkan kerusuhan ekonomi, memanfaatkan konflik etnis, memanfaatkan kelemahan dan melemahkan semangat nasionalisme untuk menguasai sebuah negara. Apa yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah saat ini, Irak, Suriah, Libya, Yaman, ini sebenarnya menjadi gambaran perang modern yang sedang terjadi. Konflik tersebut jangan hanya dilihat sebagai konflik antara rezim penguasa dan pemberontak atau rakyat negara setempat, tapi itu sebenarnya adalah perang antara beberapa negara yang memiliki kepentingan di negara tersebut. Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan
terjadinya perang semacam ini. Beliau mengatakan, man qatala tahta rayatin 'ilmiyah faqutila faqitlatun jahiliyah. Orang yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas untuk kepentingan siapa sesungguhnya dia berperang, lalu terbunuh, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan kalau ada di antara umatku yang saling membunuh antara satu dengan lainnya, tidak terkecuali yang mukmin ikut terbunuh, tidak terkecuali orang non-muslim yang terlibat perjanjian dalam negara tersebut terbunuh, maka ketahuilah, falaysa minni walastu minhu. Ketahuilah, orang itu bukan bagian dari umatku dan aku pun berlepas diri dari orang itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang mencintai sesuatu itu akan memeliharanya, akan mengungkapkan keindahannya, serta menyempurnakan kekurangannya, bahkan bersedia berkorban untuknya. Tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke harus dibangun dan dimakmurkan, serta dipelihara persatuan dan kesatuannya. Indonesia adalah tanah air kita yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, keragaman agama, keragaman budaya, suku, dan bahasa. Persatuan dan kesatuan adalah anugerah Allah yang tidak ternilai. Seandainya engkau menafkahkan segala apa yang di bumi untuk mempertautkan hati anggota masyarakat, engkau tidak akan mampu, tetapi Allah yang akan mempertautkan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Begitu firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 63. Sebaliknya, perpecahan dan tercabik-cabiknya masyarakat adalah bentuk siksa Allah. Itulah antara lain yang diuraikan Al-Quran menyangkut masyarakat negeri Sabah. Negeri yang tadinya dilukiskan oleh Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri sejahtera yang dinaungi limpahan ampunan ilahi. Tetapi mereka durhaka dengan menganiaya diri sendiri, menganiaya negeri mereka. Maka akibatnya faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Kami jadikan mereka buah bibir dan kami cabik-cabik mereka sepenuh pencabik-cabikan. Quran surat Sabah ayat 18. Yang dulu pernah terjadi di negeri Sabah adalah sunnatullah. Itu adalah hukum kemasyarakatan yang kepastiannya tidak berbeda dengan kepastian hukum-hukum alam. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan bagi sunnatullah satu perubahan, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan bagi sunnatullah sedikit penyimpangan pun. Itulah yang terjadi di Uni Soviet, di Yugoslavia, dan yang prosesnya bisa jadi yang kita saksikan dewasa ini di sekian negara Timur Tengah. Dan kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat keragaman ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan, sunnatullah yang pernah terjadi di negeri Sabah pun akan kita alami. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kitab suci Al-Quran menguraikan bahwa sebelum manusia ditugaskan ke bumi, Allah memerintahkannya transit terlebih dahulu di surga. Itu dimaksudkan agar Adam dan ibu kita Hawa memperoleh pelajaran berharga di surga. Di surga hidup bersifat sejahtera. Di sana menurut Al-Quran surat Thaha ayat 118-119 tersedia sandang, tersedia papan, tersedia pangan yang merupakan 3 kebutuhan pokok manusia. Innalaka alla tajua fiha wa
inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Di sana juga tidak terdengar, jangankan ujaran kebencian, ucapan yang tidak bermanfaat pun tidak ada wujudnya. Yang ada hanya damai, damai dan damai. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salaman. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula yang menimbulkan dosa. Akan tetapi ucapan salam lagi sejahtera. Quran surat Al-Waqiah ayat 25-26. Situasi demikian dialami oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Bukan saja agar jika mereka tiba di pentas bumi ini, mereka rindu kepada surga sehingga berusaha kembali ke sana, tetapi ini juga agar manusia berusaha mewujudkan bayang-bayang surga dalam kehidupan di bumi ini, yaitu hidup yang sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu dalam suasana damai, dalam suasana bebas dari rasa takut yang mencekam, bebas juga dari kesedihan yang berlarut. Di surga itu juga Adam dan Hawa menghadapi tipu daya iblis dan mengalami kepahitan akibat memperturutkan tipu daya dan godaan iblis. Ada yang berkata bahwa kata iblis itu terambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu diabolos, yang berarti sosok yang memfitnah, sosok yang memecah belah. Lihatlah, iblis itu pernah memfitnah Tuhan dengan berkata bahwa Allah tidak melarang Adam dan pasangannya mencicipi buah terlarang kecuali karena Allah enggan keduanya menjadi malaikat atau hidup kekal. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 20. Iblis memfitnah, memecah belah dan menanamkan prasangka buruk. Dengan beridul fitri, kita hendaknya sadar tentang peranan iblis dan pengikut-pengikutnya dalam menyebarluaskan fitnah, dalam menyebarluaskan berita-berita hoaks, serta menanamkan prasangka buruk untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai anggota masyarakat. Al-Quran juga melukiskan bahwa mempercayai ujaran iblis itu akan mengakibatkan tanggalnya pakaian Adam dan Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Pakaian itu adalah hiasan. Pakaian itu juga menandai identitas dan melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, sambil menutupi bagian yang enggan untuk diperlihatkan. Selama bulan suci Ramadan, selama bulan puasa, kita telah menenun pakaian kita yang kita sebut dengan libasut taqwa, pakaian takwa, dengan nilai-nilai luhur, dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, mari kita jaga pakaian libasut taqwa yang sudah kita tenun ini. Sebagai bangsa, nilai yang telah kita sepakati adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya bangsa yang tersimpul dalam Pancasila. Itulah pakaian kita sebagai bangsa. Itulah yang membedakan kita dari bangsa-bangsa yang lain. Itulah hiasan kita. Itu pula yang kalau kita hayati dapat melindungi kita atas bantuan Allah dari aneka sengatan panas dan dingin, dari berbagai bahaya yang mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Jangan menjadi seperti perempuan gila dalam cerita lama yang merombak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ditenunkannya. Ini ada di dalam surat An-Nahl ayat 92.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Akhirnya mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk membina dan memperkukuh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang antar kita semua, sebangsa dan setanah air, terlepas dari perbedaan yang ada, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan golongan. Terlepas dari itu semua, mari kita satu padukan hubungan kasih sayang antara kita sesama. Marilah dengan hati terbuka, dengan dada yang lapang, dan dengan muka yang jernih, serta dengan tangan yang terulurkan, kita saling memaafkan sambil mengibarkan bendera assalam, bendera kedamaian di tanah air kita tercinta, bahkan di seluruh penjuru dunia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam, Engkau adalah maha kedamaian, darimu bersumber as-salam, dan kepadamu pula kembalinya. Hidupkanlah kami ya Allah di dunia ini dengan assalam, dengan penuh kedamaian, dengan aman dan damai, dan masukkanlah kami kelak ke negeri assalam, negeri yang penuh dengan kedamaian, surgamu ya Allah. Maha suci Engkau, maha mulia Engkau, ya dzal jalali wal ikram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah khutbah ini, dan sebagai penutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan amal tersebut dijadikan sebagai pemberat dalam timbangan kita kelak di hari kiamat nanti. Ilahana ya Allah, tamma nuruka fahadaita falakal hamd, wa 'azuma hilmuka fa'afawta falakal hamd, wa basatta rizqaka fa'a'taita falakal hamd. Rabbana walakal hamdu wath-thana'u la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wasyukru hatta tarda walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, ittaqullah wa sallu 'ala al-mustafa nabiyillah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam
فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. أنت ربنا ذو الجلال والإكرام. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله
أكبر الله أكبر